Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Kusuma Setiawardana. Saya dari UT Semarang dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk tugas 1 basis data tentang IRD ya, tentang IRD tahapan dan langkah yang sesuai panduan ya. Di sini saya udah bikin tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk membuat IRD. Di sini saya dapat referensi dari modul materi yang Bapak atau Ibu dosen pembimbing berikan ya, dan juga beberapa yang saya cari dari Google atau dari YouTube. Nah, ini langsung aja masuk ke penjelasan. Yang pertama, untuk tahapan langkah membuat IRD, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entry yang terkait. Nah, di sini ada 3 jenis entry ya. Di sini ada mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti saat pembuatan IRD flowchartnya atau diagramnya ya. Nah, jadi sekilas info aja untuk entitas ini adalah sebuah objek yang hidup atau kata objek ya, kata benda seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah itu termasuk objek ya. Jadi entitas itu adalah objek yang memiliki atribut, seperti contoh ini mahasiswa. Nah, mahasiswa itu memiliki atribut seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Dosen juga seperti itu. Mata kuliah juga seperti nama mata kuliahnya, SKS atau lain-lainnya gitu ya. Contoh lain juga bisa nih, semisal ada ruangan itu punya atribut apa nih, misal nama ruangannya kayak gitu ya. Oke. Nah, yang kedua di sini menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya gitu ya. Yang pertama di sini adalah mahasiswa. Nah, ini masuk yang tadi ya, mahasiswa itu sebuah entity dan atribut itu seperti ini. NIM itu termasuk atribut ya. Terus ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, terus ada kayak tanggal lahir, alamat, itu juga termasuk atribut. Ini kita beri contoh 3 aja ya. Nah, terus yang kedua di sini ada dosen. Dosen juga memiliki atribut nih. Ada NID adalah nomor induk dosen kalau nggak salah. Dan terus di sini ada nama dosen, terus ada jenis kelamin untuk dosennya gitu ya. Terus untuk mata kuliah memiliki atribut juga, seperti kode mata kuliah, terus nama mata kuliahnya apa, terus SKS-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh nih, name, NID dan kode mata kuliah ini bersifat primary key atau yang terlock, atau istilahnya lain juga bervariasi ya. Kalau yang saya pelajari itu bervariasi. Jadi primary key adalah seperti angka yang berubah-ubah, dan itu nggak boleh sama ya, karena semisal nih, ini contoh ya, ini mahasiswa itu memiliki NIM. Nah, setiap satu mahasiswa pasti memiliki satu NIM. Nah, satu NIM ini hanya untuk satu mahasiswa, jadi NIM itu nggak bisa dipakai untuk banyak siswa. Seperti itu, pasti berbeda-beda NIM-nya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke tahapan ketiga, langkah ketiga ya. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau fortune key. Sebagai contoh matriks relasi dapat dilihat waduh, di bawah ini kurang nulisnya. Nah, di sini
udah saya bikinkan tabel. Ini ada entity, mahasiswa, dosen, mata kuliah, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Terus di dalamnya ada diajarkan, meregistrasi, mengajarkan, memilih, diregistrasikan, diberikan. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini adalah sebuah relasi yang di luar dari mahasiswa, dosen, mata kuliah. Itu ada relasi ini, seperti diajarkan, meregistrasi, mengajarkan, memilih, diregistrasikan, diberikan, itu termasuk relasi ya, atau penghubung. Nah, yang tadi kan ada entity. Entity itu sebuah objek yang nyata. Terus yang kedua ada atribut. Atribut itu seperti properti ya. Dan yang ketiga ini adalah relasi, itu sebuah hubungan. Nah, sebagai contoh nih, ini cara membacanya dari kiri ke kanan ya. Ini mahasiswa dengan dosen itu diajarkan. Jadi mahasiswa diajarkan oleh dosen atau dibimbing oleh dosen, seperti itu ya. Terus mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Nah, pasti mahasiswa meregistrasi mata kuliah atau memilih mata kuliah juga bisa, seperti itu ya. Terus dosen itu mengajarkan mahasiswa. Dosen memilih mata kuliah yang untuk diajarkan ke mahasiswa, seperti itu. Terus di sini ada mata kuliah. Mata kuliah diregistrasikan ke mahasiswa. Terus ada mata kuliah diberikan ke dosen untuk mengajarkan ke mahasiswa, seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Nah, ini yang di sini itu ada tiga itu ya, apa namanya, kardinalitas kalau nggak salah ya. Itu ada tiga. Yang pertama ada one to one, one to many, dan many to many ya. Itu satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, yang di sini satu mahasiswa itu bisa memilih banyak mata kuliah, mau ambil basis data, mau ambil sistem operasi, mau ambil bahasa Inggris, itu bisa semua. Terus dan satu mata kuliah bisa diberikan ke banyak mahasiswa. Semisal basis data ini bisa diberikan ke si A, si B, dan si C, seperti itu ya. Terus contoh yang kedua, ada satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Sebagai contoh, si dosen ini bisa mengambil banyak mata kuliah untuk diajarkan ke mahasiswa. Semisal si A jadi dosen, nah dia mengambil mata kuliah basis data, sistem operasi, dan bahasa Inggris. Itu bisa diajarkan ke semua siswa. Itu. Terus di sini ada penjelasan lagi, tapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Jadi sebagai contoh, mahasiswa nih punya dosen. Jadi semisal si mahasiswa ini memiliki mata kuliah basis data, itu hanya memiliki satu dosen, si A ini. Jadi nggak bisa lebih dari si A. Semisal punya dosen si A, si B, si C, itu nggak bisa karena hanya memiliki satu dosen saja. Nah, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Nah, sebagai contoh nih, satu, yang A, mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N, atau banyak ke banyak, atau many to many, many to many. Nah, itu banyak ke banyak. Kenapa kok mahasiswa dengan mata kuliah adalah many ke many, many to many? Itu karena satu mahasiswa ini bisa memilih banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diberikan ke mahasiswa, seperti itu. Terus yang kedua contohnya adalah dosen dengan mata kuliah adalah one to many, satu ke banyak. Kenapa bisa satu ke banyak? Karena satu dosen ini bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke tahapan flowchart atau
diagram dari entity ini ya, kita bikin di draw.io ini. Nah, ini kita sebagai contoh ini 1 2 3. Ini yang saya pelajari dari internet, sumber internet atau materi yang diberikan oleh dosen pembimbing. Itu seperti ini. Nah, yang pertama ada yang bentuknya persegi panjang. Ini biasanya entity. Nah, yang persegi panjang tapi tumpul ya pinggir-pinggirnya, itu biasanya disebut dengan atribut kita, atribut. Nah, yang bawah ini seperti jajar genjang kalau nggak salah ya, atau layang-layang ya, itu biasanya disebut dengan relasi atau penghubung. Jadi entity adalah sebuah objek yang nyata, terus atribut adalah properti, dan relasi adalah penghubung. Nah, kita langsung aja membuat diagram atau flowchartnya. Nanti setelah selesai membuat diagram flowchartnya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini udah jadi, dan di sini ada entity yang namanya mahasiswa, terus ada mata kuliah, dan ada juga dosen. Nah, di sini setiap entity memiliki properti atau atribut ya. Nah, sebagai contoh, mahasiswa memiliki atribut jenis kelamin, mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, dan mahasiswa memiliki atribut NIM. Nah, NIM ini bersifat primary key karena setiap satu NIM itu dapat digunakan hanya ke satu mahasiswa, seperti itu. Nah, di sini mahasiswa ini meregistrasi itu kata penghubung, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Nah, di sini itu lainnya adalah many to many, banyak ke banyak, karena setiap satu mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah bisa diberikan ke satu mahasiswa atau banyak mahasiswa, seperti itu ya. Terus yang entity mata kuliah ini itu memiliki atribut seperti nama mata kuliah, SKS, dan kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini juga bervariasi ya. Terus di sini ada dosen. Dosen memiliki atribut nama dosen, NID, jenis kelamin. Nah, NID itu juga diberikan ke satu dosen saja, jadi bervariasi begitu ya. Nah, di sini ini untuk lainnya adalah many to one to many, maksudnya one to many ya, jadi satu ke banyak. Nah, sebagai contoh, ini satu dosen ini bisa mengambil banyak mata kuliah, tapi setiap satu mata kuliah itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen gitu. Makanya di sini one to many, seperti itu ya contohnya ya. Oke, ini diagramnya seperti ini. Mungkin ada diagram lebih mudahnya lagi yang dipahami. Biasanya diagramnya untuk menyamping ke kanan, tapi ini pengen bikin aja yang turunan ke bawah seperti itu. Bisa di copy enggak ya? Nggak bisa. Oke, mungkin diagramnya seperti ini aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pemahaman yang masih saya pelajari. Mohon maaf, semoga bisa dimengerti juga penjelasan yang saya sampaikan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.